Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan terangkum serial film India berbahasa Telugu dengan judul Charlie Chopra, The Mystery of Solang Valley. Serial yang dirilis tahun 2023 ini dibintangi oleh Wamika Gebi dan Priyansu Painyuli. Karakter di film ini adalah Charlie Chopra, seorang detektif swasta. Ia punya tunangan bernama Jimmy dan seorang teman yang berprofesi sebagai jurnalis bernama Sitaram. Karakter pendukung lainnya adalah Janki dan suaminya Mohan. Mereka punya anak bernama Farun. Ada seorang janda bernama Wilayat dan dia punya putri bernama Wasima. Selain itu ada penjaga resort bernama Pauli dan suaminya Negi. Kemudian ada janda tua bernama Barucha yang duduk di kursi roda. Ia punya anak bernama Roni. Tunangan Charlie Chopra yang bernama Jimmy punya kakak bernama Bilu dan Saloni. Saloni punya suami bernama Manas. Selain itu ada Dukun Rai, Kolonel Barua, dan korban pembunuhan yaitu Brigadir Rawat. Dan yang terakhir, polisi yang menyelidiki kasus ini bernama Polisi Narayan. Serial ini berkisah tentang misteri pembunuhan jenius yang terjadi di Lembah Solang. Pembunuhan ini dibumbui cerita mistis yang direkayasa oleh pelaku. Siapa pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gallery 5. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ketik happy. Suatu malam, seorang dukun bernama Rai melakukan sebuah ritual memanggil arwah. Ritual ini sering dilakukan setiap akhir pekan setelah makan malam. Mereka memanggil arwah wanita yang bernama Lady Rose. Konon, arwah wanita itu gentayangan di Lembah Solang dan ia bisa meramalkan apa yang terjadi. Dukun Rai menggunakan suara musik untuk menciptakan suasana mistis. Ia mulai melakukan ritual tersebut. Hadir dalam acara itu adalah Negi, Janki, Parun, Wasima, Barucha, Wilayat, Kolonel Barua, dan Pauli. Ketika acara berlangsung terdengar suara siulan dan di saat itulah seorang gadis bernama Wasima mulai kesurupan. Wasima kemudian berkata, "Aku melihat kematian, aku melihat kematian." Semua orang mulai panik dan Nyonya Janki secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah foto. Melihat foto tersebut, Dukun Rai meramalkan bahwa Brigadir Rawat yang ada di dalam foto tersebut akan meninggal dunia. Orang-orang semakin panik setelah Wasima berteriak kencang. Wasima akhirnya sadar setelah diberikan pertolongan pertama oleh Dr. Janki. Setelah Wasima sadar, Kolonel Barua mencoba menghubungi Brigadir Rawat, tetapi sinyal telepon sedang gangguan karena cuaca buruk. Kolonel mulai khawatir dengan keselamatan sahabatnya itu. Ia berinisiatif untuk pergi ke rumah Rawat. Kebetulan rumahnya berada di Manali, sementara posisi Kolonel dan teman-temannya saat ini justru berada di Solang. Jarak Manali dan Solang sekitar 2 jam jika harus berjalan kaki. Tetapi saat ini hujan salju turun sangat lebat dan itu butuh waktu sekitar 3-4 jam agar bisa sampai ke sana. Solang berada di area pegunungan. Untuk naik dari Manali menuju ke Solang, orang-orang biasanya menggunakan kereta gantung. Tetapi kendaraan tersebut hanya beroperasi hingga pukul 5 sore. Kolonel Barua tetap ngotot ingin keluar rumah untuk menemui Brigadir Rawat. Ia siap berjalan kaki menerjang badai salju. Semua orang berusaha untuk menghentikan Kolonel Barua. Cuaca buruk, sementara Kolonel hanya bisa melihat menggunakan satu mata karena mata yang sebelah kiri buta akibat perang. Barua tidak peduli dengan ocehan teman-temannya. Ia tetap ingin turun ke Manali untuk memastikan keselamatan temannya Brigadir Rawat.
Kolonel Barua akhirnya tiba di kediaman Rawat. Di sana ia bertemu dengan Hanif. Hanif sedang berdiri di depan pintu. Menurut Hanif, ia sudah berdiri di sana sekitar 15 menit. Hanif sudah mengetuk pintu berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya Brigadir Rawat tertidur pulas. Hanif adalah pembantu setia Tuan Rawat. Ia bekerja dari pagi hingga pukul 2 sore dan kembali lagi ke rumah itu jam 9 malam untuk memanaskan makan malam majikannya. Kolonel Barua mengetuk dan mulai memanggil nama Rawat, tetapi tidak ada suara. Ia mencoba membobol kunci rumah, namun tidak bisa. Barua akhirnya memanggil polisi Narayan. Narayan adalah polisi yang bertugas di wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, Narayan datang bersama dengan temannya. Mereka mendobrak pintu, dan di sana mereka menemukan Brigadir Rawat yang sedang terbaring kaku menjadi mayat. Charlie Chopra adalah seorang detektif swasta. Ia tinggal di Patiala. Charlie punya kebiasaan mencium bau terutu sebelum menyelesaikan kasus. Ia juga punya moto yang populer, yaitu semakin sulit kasus, maka bayarannya semakin murah. Charlie memang suka tantangan dan kasus yang rumit akan membuatnya bahagia dan begitu bersemangat. Hari itu Charlie ditelepon oleh tunangannya Jimmy. Jimmy ditahan polisi karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Rawat, pamannya sendiri. Charlie terkejut mendengar berita itu. Ia segera bergegas ke Manali. Charlie ditemani oleh bibi Jimmy yang bernama Nyonya Janki. Mereka pergi ke kantor polisi. Polisi menjelaskan jika mereka menahan Jimmy karena di TKP ditemukan kunci penginapan milik Jimmy. Jimmy sebenarnya tinggal di kota Chandigarh dan entah kenapa saat itu ia justru berada di kota Manali dan menginap di sebuah hotel. Di rumah korban ditemukan kunci hotel di mana Jimmy menginap. Selain itu terdapat pecahan botol madu dengan brand Jim Lee. Kebetulan Jimmy sedang merintis bisnis madu organik dan brand tersebut belum diproduksi secara masif. Charlie bertemu Jimmy. Jimmy menjelaskan bahwa dia bukan pembunuh. Ia ke Manali secara diam-diam untuk meminjam sejumlah uang dari pamannya. Jimmy tidak mau orang-orang tahu jika dia meminjam uang dari pamannya Rawat karena selama ini Jimmy terkenal baik dan tidak mengincar harta Tuan Rawat. Kebetulan, Jimmy butuh modal untuk mengembangkan produk penjualan madunya. Ia bahkan membawa sampel botol madu yang akan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Rawat orangnya pelit setengah mati. Ia tidak mau meminjamkan uang kepada Jimmy. Rawat bahkan mengusir keponakannya itu dari rumah. Karena tergesa-gesa, Jimmy ketinggalan kunci kamar hotelnya. Ia kembali ke rumah pamannya untuk mengambil kunci hotel tersebut, tetapi pintu tidak dibuka. Jimmy mengetuk dan memanggil berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Padahal sekilas, Jimmy melihat bayangan pamannya di dalam rumah melalui lubang kunci. Tetapi entah kenapa, pamannya tidak mau membukakan pintu. Setelah selesai menjenguk Jimmy, Charlie dikerumuni oleh media. Ia bingung harus kemana. Seketika, seorang pria muncul dan membawa kabur Charlie dari tempat itu. Pemuda yang membawa kabur Charlie dari kerumunan adalah Sitaram. Dia seorang jurnalis. Sitaram sok akrab dan sok ramah dengan Charlie. Ia mengajaknya minum. Tujuan Sitaram adalah ingin menggali informasi tentang kasus pembunuhan tersebut karena melibatkan Jimmy, tunangan Charlie. Setelah bertemu Sitaram, Charlie naik kereta gantung ke Solang. Solang adalah sebuah lembah yang berada di lokasi puncak. Tempat ini terkenal dengan resort ski. Di tempat itu terdapat beberapa rumah tetapi hanya milik keluarga Rawat. Tuan Mohan Rawat adalah kakak laki-laki korban. Nama lengkap korban sebenarnya adalah Meherban Singh Rawat, tetapi ia lebih akrab dipanggil dengan panggilan Rawat karena Rawat tidak menikah dan orang-orang segan kepadanya. Rawat adalah pensiunan tentara dan ia sukses menjadi pebisnis dengan mengelola resort ski. Setibanya di Solang, Charlie mengetuk pintu rumah Mohan. Mohan seorang profesor sementara istrinya Janki adalah seorang psikiater. Mereka punya anak laki-laki bernama Farun. Dan saat ini, Farun menderita penyakit ginjal kronis. Dia butuh donor ginjal, namun sampai sekarang Farun tidak mendapatkan pendonor yang cocok. Untuk bertahan hidup, Farun harus rutin cuci darah. Malam harinya mereka kedatangan tamu, yaitu Saloni dan Bilu, saudara Jimmy, sekaligus keponakan Tuan Rawat. Saloni datang bersama dengan suaminya Manas, seorang novelis. Sementara Bilu, dia adalah domba hitam di keluarga itu. Bilu seorang berandalan dan kalau bicara, suka ceplas-ceplos tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Malam itu, mereka menginap di resort milik keluarga Rawat, dan resort itu dijaga oleh Negi dan istrinya Pauli. Charlie diantar Pauli ke kamar penginapannya. Pauli berpesan, jika kamar tersebut menggunakan pemanas ruangan dari api. Jadi, jendela kamar tidak boleh tertutup rapat. Jika ditutup, maka ruangan tersebut akan kehabisan oksigen.
Keesokan harinya kuasa hukum keluarga Rawat mulai membacakan pembagian warisan Meherban Singh Rawat. Kebetulan Tuan Meherban Singh Rawat tidak menikah, jadi hartanya diberikan kepada saudara-saudaranya. Semua orang mendapatkan warisan yang setimpal dan cukup adil. Bahkan Hanif pembantunya juga mendapatkan bagian. Dalam wasiatnya itu, Rawat menyebutkan nama ski resort di wilayah Solang tetap dikelola oleh temannya yaitu Kolonel Barua. Jika suatu hari nanti Barua meninggal, maka resort tersebut akan dijual dan uangnya diberikan kepada keluarga Rawat secara merata. Tetapi semuanya berubah ketika wanita bule asal Skotlandia yang bernama Nikki muncul di tempat itu. Nikki mengaku jika harta tersebut semuanya harus diberikan kepada dirinya karena saat ini Nikki sedang mengandung anak Rawat. Sesuai isi surat wasiat, jika Rawat punya anak, maka semua hartanya akan dilimpahkan kepada anaknya tersebut. Film beralih ke flashback di masa lalu. Ketika berulang tahun, Meherban Singh Rawat mendapatkan hadiah dari kakaknya berupa sebuah lukisan. Ternyata Rawat hobi melukis dan lukisan itu adalah lukisan Rawat ketika ia masih muda. Sekarang Rawat sudah tidak pernah melukis lagi dan lukisannya tersimpan rapi di gudang. Rawat tampak dingin menanggapi hadiah tersebut. Setelahnya, Rawat mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Selama ini Rawat tidak pernah menikah ataupun punya pacar. Ia hidup sebatang kara, namun justru di usia senja, Rawat punya pacar seorang bule asal Skotlandia bernama Nikki. Dan usia Nikki baru 20 tahun. Padahal Rawat umurnya sudah menginjak kepala 6. Semua orang tidak percaya, hingga pada akhirnya Rawat melakukan video call dengan kekasihnya Nikki. Kembali ke adegan saat ini, dalam acara pemakaman, semua orang hadir termasuk Nikki dan awak media. Dan kembali, Sitaram hadir di sana untuk menayangkan secara live acara pemakaman tersebut. Sitaram memberitakan tentang kematian Rawat, dibumbui dengan kisah percintaan dan perebutan harta warisan. Charlie tidak terima berita kematian almarhum didramatisir untuk kebutuhan media semata. Ia mengusir Sitaram dan membuang ponselnya ke sungai. Malam harinya, setelah selesai pemakaman, Charlie ngobrol dengan istri penjaga resort yang bernama Pauli. Menurut Pauli, semua orang di rumah itu menginginkan kematian Rawat. Air mata yang mereka teteskan itu hanyalah sandiwara semata. Mereka sebenarnya mengincar harta pria tersebut. Bahkan, Pauli sendiri mengaku tidak menyukai Rawat. Rawat pernah memecat seorang karyawan yang ketahuan menyembunyikan uang pelanggan. Pauli ini tidak sadar diri. Dia menceritakan keburukan Rawat, tetapi ia dan suaminya sendiri bukan malaikat. Karena Charlie secara diam-diam memergoki suaminya yang bernama Negi, mencuri perhiasan Rawat dan diberikan kepada istrinya Pauli. Charlie kebingungan mencari petunjuk tentang pembunuh karena semua orang punya alibi yang sempurna. Pria yang bernama Manas mengaku jika di malam pembunuhan ia bertemu dengan penerbit novel, sementara Saloni istrinya berada di toko roti. Sedangkan Mohan, ia mengaku sedang nonton film. Mohan bahkan menyebutkan judul film yang dia tonton. Satu-satunya orang yang lemah alibinya adalah Hanif, karena Hanif berada di TKP dengan alasan ingin memanaskan makan malam Tuan Rawat. Bukti yang paling kuat justru mengarah ke Jimmy. Ia ketinggalan kunci kamar hotel dan botol madu yang digunakan untuk membunuh korban. Dan bahkan pada botol madu tersebut ditemukan sidik jari Jimmy. Karena itulah polisi Narayan menangkap dan memenjarakan Jimmy. Charlie meminta polisi memeriksa kebenaran alibi dari Manas, Saloni, dan juga Mohan. Tetapi polisi tidak mau. Polisi Narayan yakin pembunuhnya adalah Jimmy. Jimmy mengaku datang untuk meminjam uang dari pamannya. Nah, karena permintaannya ditolak, Jimmy membunuh pamannya sendiri. Ucapan polisi Narayan membuat Charlie sadar jika dirinya tidak bisa mengandalkan polisi yang satu ini. Ia ingin mencari sendiri bukti kejahatan dari pembunuh, karena bisa saja pembunuh menggunakan sarung tangan ketika menghabisi korbannya. Sehingga sidik jari yang tersisa di botol hanyalah sidik jari Jimmy. Karena hari itu, Jimmy sedang menawarkan produk madu kepada pamannya. Ketika Charlie keluar dari kantor polisi, dia bertemu dengan Hanif. Hanif lapor polisi dan mengatakan bahwa majikannya Tuan Rawat kehilangan sepatu ketika malam pembunuhan terjadi. Sepatu itu mirip dengan sepatu yang dipakai oleh polisi Narayan. Polisi Narayan tentu saja tidak terima. Ia membentak dan mengusir Hanif. "Kau pikir aku pembunuhnya? Coba kau lihat sekeliling. Semua orang di kota ini memakai sepatu model seperti itu." Maksud si Hanif sebenarnya adalah untuk memberikan informasi tambahan kepada polisi. Tetapi polisi Narayan mengira jika Hanif menuduh dirinya sebagai pembunuh. Charlie ternyata tinggal satu penginapan dengan jurnalis yang bernama Sitaram. Charlie butuh hasil laporan postmortem dari jenazah Rawat. Ia sebenarnya sudah meminta kepada polisi, tetapi polisi tidak mau memberikan informasi apapun kepada Charlie.
Pada akhirnya, Charlie mendekati Sitaram. Ia ingin meminta laporan itu dari Sitaram karena Sitaram adalah awak media. Ternyata, Sitaram juga tidak mau memberikan informasi kepada Charlie. Sitaram terlanjur kesal karena ponselnya dilempar oleh Charlie ke sungai. Sementara itu, untuk mendukung beritanya, Sitaram mewawancarai Dukun Rai. Nah, menurut Dukun Rai, Brigadir Rawat tewas karena dibunuh oleh arwah Lady Rose. Lady Rose ini adalah sejenis urban legend yang cukup terkenal di wilayah itu. Ia menghantui seluruh warga dengan teror mistisnya. Tidak hanya mewawancarai Dukun Rai, Sitaram juga mewawancarai Parun. Parun mengaku jika Jimmy adalah saudaranya dan mereka berdua sangat akrab. Jimmy bahkan sering curhat kepada Parun tentang hubungannya dengan Charlie. Charlie juga ikut melakukan investigasi. Ia menemui Kolonel Barua. Barua mengatakan bahwa dia pensiun dini karena matanya buta akibat perang. Nah, ketika pensiun dini, Kolonel tidak punya pekerjaan. Dia mulai depresi dan mulai mabuk-mabukan. Pada akhirnya, Kolonel bertemu dengan Brigadir. Ia kemudian diberikan pekerjaan untuk menjaga resor ski. Nah, sejak saat itulah kehidupan Kolonel berubah. Ketika sedang asik ngobrol dengan Charlie, Nikki yang sedang hamil muda itu justru bermain ski. Tetapi, ia mengalami kecelakaan dan kepalanya terbentur batu. Kolonel dan Charlie segera menolong Nikki, tetapi semuanya terlambat. Wanita itu sudah tewas. Charlie Chopra menemukan kejanggalan dari kecelakaan tersebut. Baut papan ski Nikki terlepas. Seseorang ternyata dengan sengaja mengendorkan baut tersebut supaya Nikki terjatuh. Polisi Narayan tiba di TKP. Narayan mengatakan jika kematian Nikki hanyalah sebuah kecelakaan semata. Tetapi Charlie membantahnya. Menurut Charlie, Nikki adalah seorang pemain ski profesional. Ia tidak mungkin terjatuh dan membentur batu. Seseorang dengan sengaja ingin mencelakai Nikki, dan orang yang punya potensi untuk melakukan itu adalah penjaga papan ski yang bernama Negi. Meskipun demikian, polisi tidak mau mewawancarai Negi. Mereka justru menganggap Charlie sok pintar dan hobi nuduh sembarangan. Charlie dan Narayan kemudian bertengkar. Beruntung di sana ada Kolonel Barua, dan sang kolonel kemudian melerai mereka. Charlie mulai baikan dengan jurnalis Sitaram. Mereka menyelidiki kasus itu bersama-sama. Sitaram akhirnya mau berbagi informasi tentang postmortem korban. Menurut Sitaram, hasil postmortem menunjukkan jika korban tewas sekitar pukul 7 hingga pukul 8 malam. Brigadir Rawat dipukul di bagian kepala menggunakan botol madu milik Jimmy. Dan setelahnya, pecahan botol tadi digunakan untuk menikam leher korban dari bagian belakang. Tersangka pertama yang dicurigai oleh Charlie adalah Mohan. Karena katanya saat kejadian, Mohan nonton bioskop. Jaraknya tidak jauh dari rumah korban. Bisa saja Mohan keluar dari bioskop dan membunuh adiknya sendiri. Kemudian kembali lagi ke bioskop. Untuk memastikan apakah Mohan benar-benar nonton film, Charlie sempat mendatanginya. Ia bercerita tentang alur film yang ditonton oleh Mohan. Dan ternyata, secara mengejutkan, Mohan tidak mengerti alur film yang ia tonton. Itu artinya Mohan berbohong. Tersangka kedua adalah Manas. Katanya Manas bertemu dengan penerbit. Tetapi setelah di cross check, penerbit bilang jika novel pertama Manas laris manis. Namun novel kedua dan ketiganya flop di pasaran. Nah, karena itulah mereka menolak menerbitkan novel keempat Manas. Jadi malam itu penerbit membatalkan temu janji dengan Manas. Itu artinya Manas tidak punya alibi dan dia berbohong. Tidak hanya Mohan dan Manas, Charlie juga menginvestigasi Bilu, si paling berandalan dalam keluarga itu. Selidik punya selidik, ternyata Bilu ini adalah anak buah Tuan Takur, mafia bisnis minyak. Orang selanjutnya yang diinvestigasi adalah Nyonya Wilayat dan putrinya Wasima. Wasima adalah wanita yang kesurupan ketika ritual pemanggilan arwah. Wasima mengaku jika dirinya semakin membaik setelah mendapatkan perawatan medis dari dokter Janki. Charlie penasaran kenapa Wasima kesurupan ketika ritual berlangsung. Nah, menurut Wilayat, putrinya ini lemah secara fisik dan juga psikis. Karena terbawa suasana horor saat ritual, Wasima akhirnya kesurupan. Dari pembicaraan dengan Wilayat, diketahui jika Wasima dan ibunya ini tidak pernah pergi ke Lucknow. Wasima bahkan mengaku jika mereka tidak pernah turun dari Solang, dengan alasan ia tidak suka traveling. Charlie curiga, bagaimana bisa seseorang begitu betah tinggal di tempat yang dingin seperti Solang. Ketika berbicara tentang Lucknow, ibu Wasima tampak begitu risih, menatap ke arah Charlie. Seketika, Kolonel Barua muncul. Ia membawa obat titipan dari dokter Janki untuk Wasima. Anehnya adalah ketika kolonel datang, Nyonya Wilayat segera mengusir Charlie dari rumahnya. Ia tidak menyukai kehadiran wanita itu karena Charlie menggali informasi tentang keluarga mereka.
Meskipun diusir keluar, Charlie tetap keras kepala. Ia keluar sebentar, kemudian ketika Nyonya Wilayat dan putrinya lengah, Charlie kembali masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam. Ia memotret resep obat yang dibawakan Kolonel Barua. Setelah itu, Charlie mendengar Nyonya Wilayat marah-marah kepada putrinya Wasima. Ia tidak suka Wasima membiarkan Charlie masuk ke dalam rumah mereka. Ternyata ada rahasia yang disembunyikan Wilayat dari Charlie. Hanya saja Charlie tidak tahu apa rahasia tersebut. Suatu malam ketika Charlie dan Sitaram sibuk membahas kasus pembunuhan Brigadir Rawat, mereka mendengar suara orang bernyanyi. Suara itu sangat merdu. Ternyata yang menyanyi adalah Wilayat dan putrinya Wasima. Ketika sedang asik mengintip Wilayat yang bernyanyi, di saat itulah mata Sitaram menangkap bayangan Lady Rose. Ternyata urban legend itu nyata dan Charlie begitu ketakutan. Jurnalis Sitaram sempat merekam lagu yang dinyanyikan oleh Wasima bersama dengan ibunya. Nah, lagu itu ternyata berasal dari wilayah Lucknow. Berarti Wilayat dan putrinya berbohong bahwa mereka tidak pernah pergi ke Lucknow. Charlie masuk ke dalam kamar Manas. Ia mengambil beberapa foto rekening bank dan dokumen lainnya. Ternyata Manas punya banyak hutang. Ia benar-benar bangkrut setelah novelnya tidak laris di pasaran. Charlie dan Sitaram mulai menguntit Manas. Pria ini bergerak menuju ke sebuah bank. Anehnya, bank itu beda dengan buku rekening yang difoto oleh Charlie. Berarti, Manas memiliki rekening tabungan yang berbeda. Ketika pertama kali datang ke Manali, Charlie pernah dijamret ponselnya oleh seseorang. Kebetulan, kali ini, Charlie bertemu dengan jamret tersebut. Ia meminta bantuan tukang copet ini untuk mengambil tas Manas. Setelah berhasil menjamret tas tersebut, Charlie membuka isinya dan mereka menemukan buku rekening bank serta beberapa foto. Di sana ada sebuah foto jadul di mana Jimmy masih kecil dan ia tampak begitu comel. Setelah diperiksa, ternyata Manas melakukan investasi di perusahaan minyak Tuan Takur dan modal untuk investasi tersebut ia pinjam dari bank dengan rumah sebagai jaminan. Charlie dan Sitaram segera menginterogasi Manas. Manas mengaku jika dirinya bangkrut. Malam itu dia ingin bertemu dengan penerbit, tetapi penerbit menolaknya. Setelah itu, Manas memutuskan untuk bunuh diri karena ia merasa begitu depresi. Manas sudah menggadaikan rumahnya untuk investasi saham dan ternyata investasi tersebut gagal total. Ketika memutuskan untuk bunuh diri, Manas mendapatkan panggilan telepon dari istrinya Saloni. Saloni mengabarkan tentang kematian Tuan Rawat. Setelah mengetahui kematian Rawat, Manas justru tertawa terbahak-bahak karena jika Rawat meninggal, maka harta warisannya akan dibagikan kepada Manas. Dengan demikian, ia bisa membayar hutangnya. Manas akhirnya batal bunuh diri. Charlie curiga kenapa Mohan berbohong. Mohan bilang waktu kejadian malam pembunuhan, dia sedang nonton film. Kenyataannya, Mohan bahkan tidak tahu alur cerita film tersebut. Karena curiga, Charlie mulai menguntit Mohan. Ternyata Mohan dan istrinya memproduksi ganja untuk dijual guna membiayai pengobatan Farun anaknya. Ketika kepergok, Mohan menjelaskan jika malam itu dia memang tidak nonton film karena Mohan sibuk mengirim paket ganja untuk dijual. Mohan meminta Charlie agar merahasiakan kejahatannya itu dari polisi demi anaknya Farun. Charlie juga mencurigai janda tua yang duduk di kursi roda. Janda tua ini bernama Barucha. Barucha punya anak laki-laki bernama Roni. Charlie mengintip aktivitas janda tersebut dan ternyata dia tidak cacat. Nyonya Barucha panik ketika kepergok Charlie. Selidik punya selidik, ternyata janda ini secara sengaja berpura-pura cacat agar ia bisa mendapatkan uang asuransi kecelakaan mobil. Bahkan Nyonya Barucha bersama anaknya Roni merekayasa sebuah adegan kecelakaan. Ia melakukan semua itu karena mereka butuh uang untuk membeli ganja. Ketika Charlie mewawancarai Nyonya Barucha, di saat itulah Sitaram menyampaikan berita tentang Manas. Sitaram membongkar semua rahasia Manas. Ia menyampaikan kepada publik bahwa saat ini Manas bangkrut dan ia meminjam sejumlah uang dari bank untuk investasi. Manas dijadikan tersangka pembunuhan dengan motif ingin mendapatkan harta warisan. Berita yang disiarkan oleh Sitaram membuat Charlie dibenci oleh keluarga korban. Dia dianggap berkhianat. Charlie bekerja sama dengan jurnalis Sitaram dan sekarang Sitaram membongkar aib keluarga besar Rawat. Charlie mendatangi Sitaram. Ia bertanya kenapa Sitaram tega melakukan semua itu. Sitaram beralasan bahwa semua itu ia lakukan agar Jimmy yang tidak bersalah lolos dari hukuman mati. Selama ini Jimmy dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Nah, dengan adanya berita tentang Manas, maka perhatian polisi akan kembali teralihkan kepada kasus itu. Dengan demikian, hukuman mati terhadap Jimmy bisa ditunda. Dan benar saja,
Setelah mengetahui berita tentang novelis yang bernama Manas, polisi kembali mendalami kasus tersebut. Mereka memanggil semua anggota keluarga Rawat dan tersangka lainnya. Tetapi, polisi masih saja belum menemukan bukti jika Manas adalah pembunuh. Hingga pada suatu hari, video mesum antara Jimmy dan Charlie tiba-tiba bocor di internet. Charlie tidak tahu siapa yang menyebar video tersebut. Media kemudian heboh memberitakan jika Jimmy membunuh pamannya Rawat karena dia diperas oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengancam akan membocorkan video Jimmy dan tunangannya Charlie jika Jimmy tidak memberikan sejumlah uang. Merasa terdesak, Jimmy pada akhirnya meminta uang dari pamannya Rawat. Namun sayang, karena Rawat tidak memberikan uang, Jimmy membunuhnya. Charlie mulai depresi karena video mesumnya beredar di internet. Dia menyerah dan berhenti menginvestigasi kasus tersebut. Sementara Jimmy, ia akan divonis hukuman mati. Ketika Charlie benar-benar putus asa, seketika sebuah ide muncul di otaknya. Saat itu Charlie melihat anak-anak yang mengintip di balik pintu. Pemandangan itu sontak mengingatkan Charlie akan apa yang dikatakan oleh Jimmy. Insting detektif Charlie mulai bekerja. Ia segera melanjutkan kasus tersebut. Charlie teringat akan ucapan tunangannya Jimmy. Jimmy bilang jika dirinya kembali ke rumah pamannya untuk mengambil kunci hotel, tetapi pamannya tidak mau membukakan pintu. Jimmy datang ke tempat itu sekitar pukul 8 malam. Sedangkan laporan postmortem menyebutkan jika Rawat tewas sekitar pukul 7 hingga pukul 8. Ketika Jimmy datang, ia yakin sekali ada orang di dalam rumah itu karena Jimmy sempat mengintip melalui lubang pintu. Dan di sana terlihat sekilas sosok bayangan seseorang bergerak. Jimmy mengira jika bayangan itu adalah bayangan pamannya. Sebaliknya, Charlie berpikir jika bayangan itu adalah bayangan pembunuh. Charlie kembali ke rumah Rawat. Ia berusaha mencari petunjuk. Charlie menemukan sebuah dokumen penting dan memotretnya. Di saat bersamaan, Bilu datang membawa seorang pengusaha untuk membeli rumah tersebut. Ternyata Bilu berniat menjual rumah itu. Charlie segera naik ke lantai atas dan bersembunyi. Di sana, Charlie menemukan barang bukti yang sangat penting, tetapi ia belum menyadarinya. Dokumen yang dipotret oleh Charlie adalah kartu identitas ayah Hanif. Ternyata, orang tua Hanif adalah pengungsi dari Bangladesh. Hanif lahir dan besar di India. Meskipun demikian, ia tidak memiliki identitas. Itu artinya, Hanif punya motif untuk membunuh brigadir. Karena jika rahasianya terbongkar, dia bisa dideportasi kembali ke Bangladesh. Tidak, Tuan Rawat sudah tahu jika Hanif adalah keturunan pengungsi Bangladesh. Tetapi ia tidak mengusirnya. Ucap istri Hanif membantah tuduhan Charlie. Charlie berasumsi kemungkinan Hanif ketahuan tidak memiliki identitas dan ia akan diusir oleh brigadir. Karena itulah Hanif punya motif untuk membunuh brigadir. Charlie tidur di penginapan dan malam itu seseorang menutup jendela kamarnya. Charlie kemudian bermimpi. Ia melihat ibunya diculik oleh seseorang menggunakan mobil ketika Charlie masih kecil. Charlie terbangun. Ia menemukan dirinya terbaring di rumah sakit. Di sana ada Kolonel Barua, Mohan, dan istrinya Janki. Menurut Kolonel Barua, yang menyelamatkan Charlie adalah Mohan. Mohan melihat jendela kamar Charlie tertutup dan ia sadar jika Charlie pingsan karena kehabisan oksigen. Karena penghangat ruangan di setiap kamar hotel tersebut menggunakan perapian sehingga apinya akan menyedot oksigen. Itu sebabnya setiap jendela harus dibuka ketika tidur. Wasima dan ibunya Wilayat ternyata punya masa lalu yang begitu kelam. Mereka adalah pembunuh Tuan Thakur, pemilik perusahaan minyak bumi. Mereka lari dari Lucknow dan bersembunyi di Solang. Itu sebabnya mereka tidak pernah keluar lagi dari Solang. Wasima takut tertangkap polisi. Informasi tentang masa lalu Wasima ini digali oleh jurnalis Sitaram. Sitaram juga mencurigai Bilu karena Bilu pernah bekerja dengan Tuan Thakur. Charlie dan Sitaram kemudian keluar untuk mencari Wasima dan Wilayat. Ternyata ibu dan anak ini melarikan diri ke hutan. Charlie dan Sitaram mencoba untuk mengejar, tetapi mereka justru bertemu dengan Lady Rose. Ternyata sosok di balik Lady Rose adalah Bilu, kekasih Wasima. Bilu menyerang Charlie dan Sitaram. Ketika Charlie terdesak, Wasima berteriak menghentikan Bilu. Wilayat mulai menceritakan masa lalunya. Wilayat adalah janda anak satu. Ketika Wasima baru berumur 10 tahun, suaminya meninggal dunia.
Wilayat punya suara yang sangat bagus. Ia mulai masuk dapur rekaman. Tuan Takur menyukai suara Wilayat dan ia menjadikannya istri simpanan. Wilayat tidak boleh bernyanyi untuk orang lain. Suaranya hanya untuk Tuan Takur. Ketika Wasima dewasa, ia mewarisi bakat ibunya. Wasima juga pandai bernyanyi. Hal ini membuat Tuan Takur tertarik kepadanya. Tuan Takur mulai menggoda Wasima. Wilayat tentu saja tidak terima. Ia kemudian membunuh pria itu. Dan sejak saat itu, mereka melarikan diri dari kota Lucknow dengan bantuan Bilu. Charlie penasaran kenapa Wasima kesurupan ketika ritual memanggil arwah. Di saat itulah, Wasima jujur mengaku jika dirinya menderita skizofrenia. Ia tidak bisa membedakan antara realita dan juga ilusi. Wasima sering berhalusinasi. Beruntung, ia bertemu dengan Janki dan mulai terapi. Sejak saat itu, penyakit skizofrenia yang diderita oleh Wasima mulai bisa dikendalikan. Ia hanya akan kesurupan jika kehabisan obatnya. Polisi datang menemui Charlie. Polisi meminta maaf karena telah memaksa Jimmy mengaku sebagai pembunuh pamannya Rawat. Polisi sadar jika pembunuh Rawat adalah Bilu, karena Bilu menginap di penginapan yang sama dengan Charlie ketika jendela kamar Charlie ditutup oleh seseorang. Ketika polisi datang, Charlie meminta polisi Narayan untuk mengecek obat yang diminum oleh Wasima. Charlie curiga jika obat itu adalah rekayasa pembunuh untuk menciptakan skenario pembunuhan. Suatu hari Charlie melihat seseorang bermain ski. Dan di saat itulah ia sadar bagaimana pembunuh menghabisi Tuan Rawat. Charlie segera berlari ke rumah korban. Ia mencari sepatu yang pernah ia lihat ketika bersembunyi di sebuah kamar. Tetapi sayang, sepatu itu ternyata menghilang. Pembunuh telah memindahkannya. Sekarang Charlie bergegas ke kantor polisi. Ia meminta kembali obat skizofrenia yang pernah ia berikan kepada polisi. Charlie kemudian meminum obat itu dalam jumlah yang begitu banyak. Sitaram dan polisi mengkhawatirkan Charlie. Mereka takut Charlie akan overdosis. Ternyata dugaan Charlie benar. Obat itu palsu dan isinya hanyalah permen. Charlie segera membawa polisi untuk menangkap pembunuh. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Tuan Rawat dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Polisi menyergap kediaman Kolonel Barua. Belum sempat menangkapnya, Barua justru ditemukan tewas terbunuh. Ia diduga bunuh diri dengan mengkonsumsi obat dalam jumlah yang banyak. Barua bahkan meninggalkan pesan kematian pada sebuah laptop. Di sana, Barua menceritakan semuanya. Ketika masih menjadi tentara, Rawat dan Barua adalah teman baik. Saat perang, Kolonel mengalami luka di bagian mata dan ia menjadi buta sebelah. Meskipun demikian, Kolonel Barua berhasil menyelamatkan Brigadir Rawat. Sejak saat itu, Rawat berhutang budi kepada Barua. Ketika pensiun, mereka berdua memiliki nasib yang berbeda. Rawat sukses menjadi seorang pengusaha, sementara Barua, ia justru depresi dan mabuk-mabukan. Hingga pada suatu hari, Brigadir Rawat menawarkan pekerjaan kepada Kolonel Barua. Rawat meminta Barua untuk menjaga resor ski di Lembah Solang. Setelah bekerja di sana, kehidupan Barua berubah 180 derajat. Ia tidak minum-minum lagi dan secara ekonomi sudah mapan. Tetapi pada suatu hari, Brigadir ingin menikahi bule bernama Niki. Niki meminta Brigadir supaya menjual resor ski tersebut. Rawat tidak bisa menolak permintaan Niki. Ia kemudian menyampaikan niatnya itu kepada Barua. Barua memohon kepada Rawat agar tidak menjual resor ski tersebut. Karena jika dijual, maka Barua tidak akan memiliki pekerjaan. Meskipun Barua berusaha merayunya, tetapi keputusan Rawat sudah bulat. Ia menuruti kata-kata Niki. Resor ski akan dijual dalam waktu dekat. Supaya resor itu batal dijual, Barua kemudian menyusun siasat untuk membunuh Rawat. Ia tahu setiap akhir pekan, Dukun Rai akan mengadakan ritual memanggil arwah dengan memanfaatkan penyakit skizofrenia yang diderita oleh Wasima. Barua mulai menyusun siasat. Ia memberikan Wasima obat palsu yang ditukar dengan permen. Dengan demikian, penyakit Wasima akan kambuh saat ritual sedang berlangsung. Dan benar saja, Wasima kesurupan dan Dukun Rai meramal jika nyawa Rawat dalam bahaya. Setelah melihat fotonya terjatuh di lantai, Barua nekat turun ke gunung,
Meskipun hujan salju turun lebat, supaya tiba lebih awal, Barua menggunakan ski turun dari Solang menuju ke kediaman rawat di Manali. Jika jalan kaki butuh sekitar 2-3 jam, maka perjalanan menggunakan ski hanya ditempuh sekitar 15-20 menit. Malam itu, Barua bertaruh hidup dan mati menuruni gunung menggunakan ski. Barua berangkat jam 7 dan tiba di rumah rawat sekitar pukul 7.20. Ia memukul rawat menggunakan botol madu yang ditinggalkan oleh Jimmy. Barua bahkan menikam leher sahabatnya itu menggunakan pecahan botol tadi. Setelah membunuh rawat pukul 7.30, Barua hanya perlu menunggu kedatangan Hanif pukul 9. Karena Hanif rutin datang ke tempat itu pukul 9 untuk menghangatkan makanan majikannya. Sambil menunggu, rawat menyembunyikan sepatu ski di bawah meja. Mendadak pukul 8, pintu diketuk. Rawat mengira jika itu adalah Hanif. Ternyata yang datang adalah Jimmy. Jimmy datang kembali ke rumah itu untuk mengambil kuncinya yang ketinggalan. Jimmy mengetuk pintu dan melihat bayangan seseorang melalui lubang di pintu. Jimmy mengira jika orang itu adalah rawat pamannya. Ia tidak tahu jika bayangan itu adalah bayangan Barua. Karena pintu tidak kunjung dibuka, Jimmy akhirnya memilih kembali ke hotel. Pukul 9, Hanif muncul. Barua hanya perlu keluar lewat pintu belakang pukul 9.15 dan ia pura-pura muncul dari arah yang berlawanan. Seakan-akan ia datang dari puncak Solang. Sebelum keluar dari rumah itu, ia mengambil sepatu rawat untuk digunakan. Itu sebabnya Hanif mengatakan jika sepatu majikannya hilang. Setelah membunuh Brigadir Rawat, masalah lain muncul. Niki menuntut supaya semua harta warisan diberikan kepada dirinya karena Niki mengandung anak rawat. Barua sebenarnya bermaksud menyingkirkan bayi yang dikandung oleh Niki. Tetapi di luar dugaan, kecelakaan itu justru membunuh Niki. Barua membuat seolah-olah kematian Niki adalah sebuah kecelakaan. Ia dengan sengaja mengendorkan baut sepatu ski milik Niki yang membuat wanita itu tewas terjatuh ketika sedang bermain ski. Merasa jika rahasianya semakin terancam dan akan ketahuan oleh Charlie, Barua memilih bunuh diri. Setelah Barua tewas dan meninggalkan pesan kematian, Jimmy akhirnya dibebaskan dari penjara. Jauh di lubuk hati Charlie, ada hal yang masih mengganjal. Ia penasaran siapa yang telah membocorkan video mesumnya ke internet. Ketika ditanya, Jimmy bilang bahwa ia tidak pernah membocorkan video tersebut. Satu-satunya orang yang tahu tentang video itu adalah Farun. Karena Jimmy dan Farun adalah sahabat sejati yang sering berbagi banyak hal, termasuk video mesum. Charlie segera menginterogasi Farun. Farun bersumpah bahwa ia tidak pernah mengirimkan video itu kepada siapapun. Jika Farun dan Jimmy tidak menyebarkan video itu, siapakah pelakunya? Jimmy mengundang Charlie untuk menghadiri acara makan malam keluarganya. Charlie datang bukan untuk Jimmy, tetapi karena ia ingin menuntaskan kasus tersebut. Semua orang senang menyambut kehadiran Charlie. Mereka berterima kasih karena Charlie berhasil mengungkap misteri di balik pembunuhan Brigadir Rawat. Tetapi Kolonel Barua tidak bunuh diri. Dia telah dibunuh oleh seseorang dan pembunuhnya ada di antara mereka. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya, mereka harus mengadakan ritual pemanggilan arwah Lady Rose. Wilayah tidak setuju. Ia takut anaknya Wasima akan kembali kesurupan. Tetapi Wasima secara sadar mengatakan bahwa ia siap kesurupan asal pelaku pembunuhan bisa tertangkap. Ritual pemanggilan arwah dimulai. Rai melakukan ritual seperti biasa dan kembali Wasima mulai kesurupan. Wasima berteriak, kondisinya semakin mengenaskan. Di saat itulah, ibunya memohon kepada Janki agar menghentikan Wasima. Karena selama ini, Janki adalah orang yang memberikan terapi kepada Wasima. Janki kemudian bersiul. Dan seketika, Wasima tersadar. Charlie menjelaskan apa yang dilakukan oleh Janki adalah sistem pengobatan dengan hipnoterapi. Janki menghipnotis Wasima menggunakan siulan supaya ia bisa tersadar dari ilusinya. Tidak hanya menyadarkan ilusi, sebelum kesurupan, Janki sudah terlebih dahulu bersiul yang membuat Wasima kesurupan dan orang-orang mengira Wasima kesurupan karena ritual pemanggilan arwah Lady Rose. Charlie sadar jika pesan kematian yang dituliskan oleh Kolonel Barua bukanlah tulisan tangan Kolonel Barua karena orang-orang di tempat itu memanggil brigadir dengan sebutan Tuan Rawat. Sementara di dalam pesan kematian, pembunuh menggunakan kata Meherban. Meherban adalah nama kecil Tuan Rawat dan satu-satunya orang yang memanggil nama itu hanyalah Janki. Charlie sadar jika Janki pembunuhnya karena ketika bersulang, semua orang menyebutkan untuk Tuan Rawat, sementara Janki ia mengatakan untuk Meherban. Itu artinya orang yang menuliskan pesan kematian di laptop Kolonel Barua
adalah Janki. Bahkan, Janki adalah orang yang menyebarkan kasus video mesum itu. Janki adalah ibu Parun, dan hanya dialah yang tahu password HP anaknya. Janki sengaja membuat malu Charlie supaya Charlie berhenti menyelidiki kasus itu. Tetapi Charlie tidak menyerah. Ketika Brigadir ulang tahun, ia pernah diberikan hadiah oleh abangnya Mohan sebuah lukisan. Lukisan tersebut adalah lukisan kesukaan Brigadir yang sampai sekarang terbiar di dalam gudangnya. Brigadir dulunya sangat suka melukis, tetapi sekarang ia tidak pernah melukis lagi. Charlie mengeluarkan lukisan tersebut. Tampak seorang wanita misterius membelakangi lukisan. Wanita itu adalah kekasih Rawat di masa lalu. Dan Charlie tahu jika wanita itu adalah Janki, karena anting-antingnya sama persis dengan anting-anting milik Janki yang ada di dalam sebuah foto. Nah, Gelovers masih ingat dengan tas milik Manas yang dicopet oleh tukang jambret? Di dalam tas itu ada foto Jimmy masih kecil. Di samping Jimmy ada foto Janki ketika masih muda. Dan saat itu Janki memakai anting-anting yang sama persis dengan yang ada di dalam lukisan. Dari sinilah Charlie mengetahui jika Janki adalah wanita yang dicintai oleh Rawat di masa lalu. Janki tidak bisa membantah semua tuduhan yang diberikan oleh Charlie. Ia pada akhirnya buka suara. Menurut Janki, Rawat tidak pernah mencintai dirinya. Rawat adalah pemuda yang egois. Ia meninggalkan Janki ketika Janki sedang mengandung Farun. Mereka berdua sebenarnya saling cinta sebelum Rawat menjadi seorang tentara. Janki pacaran dengan Rawat atau Meherban, dan ia hamil. Ketika meminta pertanggungjawaban, Rawat justru mengaku tidak siap karena saat itu ia tidak punya pekerjaan. Rawat bahkan meminta Janki supaya menggugurkan kandungannya. Janki tidak mau. Supaya menutupi kehamilannya, Janki kemudian memilih menikah dengan abang Rawat yang bernama Mohan. Mendengar pengakuan Janki, Mohan menangis. Ia meninggalkan ruangan itu. Janki juga menangis. Ia berulang kali meminta maaf kepada Mohan. Janki mengaku saat ini ia sudah tidak mencintai Meherban. Setelah Janki memilih menikah dengan Mohan, Meherban tidak pernah melukis lagi. Ia membakar semua lukisannya. Satu-satunya lukisan yang tersisa adalah lukisan tentang gadis misterius, yaitu Janki. Setelah kejadian tersebut, Meherban kemudian menjadi seorang tentara. Dan ketika pensiun, ia sukses menjadi seorang pengusaha. Seiring berjalannya waktu, anak Meherban dan juga Janki yang bernama Farun memilih menjadi tentara, mengikuti jejak ayahnya. Tetapi karena sebuah insiden, Farun akhirnya menderita penyakit ginjal. Biaya pengobatan Farun dibantu oleh Meherban, tetapi Meherban berubah sejak ia mengenal Niki. Hari itu, Janki menemui Meherban. Ia meminta sejumlah uang agar bisa melakukan cangkok ginjal terhadap Farun. Tetapi Meherban alias Rawat menolak Janki. Ia mengatakan bahwa saat ini semuanya harus diputuskan berdasarkan pendapat dari Niki, karena Niki tidak setuju jika Rawat mengobati Farun. Malam itu terjadi pertengkaran hebat antara Janki dan Meherban. Pada akhirnya Janki memilih menyelamatkan anaknya. Ia harus membunuh Meherban. Dengan demikian Janki akan mendapatkan harta warisan, dan harta warisan itu akan ia gunakan untuk melakukan cangkok ginjal terhadap Farun anaknya. Janki mulai menyusun siasat. Ia bekerja sama dengan Kolonel Barua. Kebetulan Barua juga menginginkan kematian Rawat. Jika Rawat tewas, maka Barua akan tetap menjadi manajer di resort ski Lembah Solang. Janki menyusun siasat. Ia mengetahui jika Dukun Rai selalu mengadakan ritual di akhir pekan. Janki mulai mengendalikan pikiran Wasima melalui terapi. Karena Wasima memang dirawat oleh Janki, ia menghipnotis Wasima dengan menggunakan siulan. Wasima akan kesurupan. Di saat itulah Janki menjatuhkan foto Rawat secara sengaja, sehingga Dukun Rai mengira jika Wasima kesurupan arwah Lady Rose dan mengirimkan peringatan kematian kepada Rawat. Janki hanya inginkan kematian Meherban alias Rawat demi menyelamatkan putra mereka, yaitu Farun. Ia sebenarnya tidak ingin Jimmy dituduh sebagai pembunuh. Meskipun demikian, Janki harus membunuh Barua karena ia takut rahasianya akan terbongkar. Pada akhirnya, Janki membuat sebuah siasat. Barua seolah-olah tewas bunuh diri dan mengakui semua perbuatannya. Dengan demikian, kasus itu akan ditutup dan Janki akan selamat. Film ditutup dengan adegan di mana Charlie memilih menjauh dari Jimmy karena mencintai Jimmy membuat Charlie merasa ketakutan. Ia takut akan kehilangan orang yang ia sayangi, sama seperti saat ketika ia kehilangan ibunya. Charlie tidak mau ada rasa takut. Ia memilih membatalkan pertunangannya dengan Jimmy. Sementara Sitaram jauh di dalam hati kecilnya, ia memendam perasaan kepada Charlie, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya karena Sitaram tahu saat ini hati Charlie tidak terbuka untuk siapapun.
Ketika keluar dari lembah Solang dan berada di kereta gantung, Charlie mendengar suara seseorang. Ia melihat sekeliling untuk mencari, dan di sana tampak sosok Lady Rose. Wanita itu kemudian berkata, "Charlie, kau selalu akan dihantui oleh rasa takut selagi kau belum memecahkan misteri kehilangan ibumu." Dan film pun berakhir.